Ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Kenapa? Karena Argentina peringkat 1 FIFA sekarang terakhir dan Indonesia ada di peringkat 149 FIFA. Nah, sebuah pertemuan atau pertarungan yang cukup jomplang kalau kita melihat dari sisi peringkat FIFA. Tetapi Indonesia punya pengalaman ketika bertemu dengan tim-tim bagus dalam beberapa dekade terakhir ini. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan hari-hari ini kita mendengarkan atau membaca ramai sekali berita bahwa tim nasional Argentina akan beruji coba melawan tim nasional Indonesia pada FIFA Matchday di bulan Juni mendatang. Jadi sudah santer sekali diberitakan oleh media Argentina. Pertama ada satu media lokal yang memberitakan, kemudian diikuti oleh beberapa yang lain. Nah, memang kalau kita memantau di media-media Argentina seperti Tiksport atau di Infobay, ini juga sudah memberitakan bahwa dua kemungkinan calon lawan tim nasional Argentina pada FIFA Matchday di Juni nanti adalah Cina dan juga Indonesia. Nah, seperti yang ditulis oleh Gaston Edul dari Tiksport, jadi untuk lawan Cina itu kemungkinan tanggalnya adalah 2 sampai 18 Juni. Sementara pada pertemuan melawan Indonesia kemungkinan pada 19 sampai 25 Juni. Jadi di dua periode itulah kemungkinan akan terjadi pertemuan antara Argentina melawan tim nasional Indonesia. Nah, ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Kenapa? Karena Argentina peringkat 1 FIFA sekarang terakhir dan Indonesia ada di peringkat 149 FIFA. Nah, sebuah pertemuan atau pertarungan yang cukup jomplang kalau kita melihat dari sisi peringkat FIFA. Tetapi Indonesia punya pengalaman ketika bertemu dengan tim-tim bagus dalam beberapa dekade terakhir ini. Di antaranya yang saya catat, pertama mereka pernah bertemu dengan Uruguay pada 8 Oktober tahun 2010, yang ketika itu dimenangkan dengan telak oleh Uruguay 7-1. Satu-satunya gol dari Indonesia dicetak oleh Boas Salosa ketika itu pada sebuah pertandingan di Gelora Bung Karno. Sementara gol dari Uruguay dicetak oleh Edinson Cavani, Luis Suarez dan juga Eguren. Nah, selain melawan Uruguay, ada juga tim kuat lain yang pernah datang ke Jakarta, yaitu Belanda, tim nasional Belanda pada Juni 2013 pada sebuah pertandingan yang disaksikan oleh sekitar 80.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ketika itu Belanda menang 3-0 lewat gol dari Siem de Jong dan juga Arjen Robben. Siem de Jong 2 gol ketika itu. Selain Uruguay dan juga Belanda, pernah setidaknya kita melihat pertemuan antara tim nasional Indonesia melawan Islandia. Ini salah satu tim Eropa ya, meskipun bukan raksasa Eropa tapi cukup diperhitungkan di Eropa, dan kita tahu itu pertandingan berlangsung pada 14 Januari 2018 juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika itu Islandia menang 1-4. Satu gol dari Indonesia dibuat oleh Ilham Udin Armain, sementara 4 gol dari Islandia dibuat oleh Albert Gudmundsson dan Smarason ya ketika itu. Itu adalah beberapa atau 3 partai penting yang pernah dilakukan Indonesia di kandang sendiri melawan tim-tim kuat. Nah, kali ini mampukah kita memberikan perlawanan ke Argentina yang notabene adalah juara dunia 2022 dan juga peringkat 1 FIFA. Kalau kita membaca apa yang diberitakan oleh Tiksport, di situ disebutkan bahwa Cina dipilih karena dia menawarkan banyak sekali uang. Sementara kenapa Indonesia dipilih tidak jelas, tidak diberitakan di situ, hanya disebutkan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang kemudian beralih ke Argentina. Nah, apakah di sini ada proses dalam tanda kutip barter? Ya kita nggak ngerti ya, karena sebabnya pun tidak diberitakan di situ, hanya disebutkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U20 sebelum kemudian berpindah ke Argentina. Nah, Argentina menjalani pertandingan uji coba terakhir atau friendly terakhir di bulan Maret, bertemu dengan Panama 2-0 di Monumental, dan juga
berlawan Curaçao yang dimenangkan oleh Argentina 7-0 di Santiago del Estero. Lawan Panama menang 2-0. Ini adalah dua laga di mana Argentina merayakan gelar juara Piala Dunia mereka. Jadi lawan yang dipilih di situ tidak begitu kuat. Bahkan Curaçao pernah dikalahkan oleh Indonesia. Nah, berikutnya periode friendly sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko itu adalah di bulan Juni. Yang tadi saya sudah sebutkan, kemungkinan 18 Juni itu melawan Cina, kemudian 19-25 Juni itu melawan Indonesia. Nah, bagi tim nasional Argentina sendiri ini adalah kesempatan untuk mereka memainkan nama-nama yang jarang tampil, terutama mereka yang bisa dicoba sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalani oleh Argentina antara lain 4-10 September, antara 4-10 September itu melawan Ekuador, laga kandang. Kemudian 11-17 September itu melawan Bolivia. Nah, partai berikutnya itu terjadi di bulan Oktober, tanggalnya antara 9 sampai 15 Oktober itu melawan Paraguay. Itu juga berlangsung di kandang sendiri. Nah, berikutnya mereka harus away ke kandang Peru 16 sampai 22 Oktober di antara dua tanggal itu ya, 16 sampai 22 Oktober. Nah, berikutnya menyusul setelah Paraguay dengan Peru di bulan Oktober, di bulan November mereka akan menghadapi dua laga klasik. Jadi Anda semua tahu betapa dua laga ini sangat penting, terutama dalam setiap gelaran kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Disebut laga klasik karena mereka adalah musuh bebuyutan. Yang pertama 13 sampai 19 November itu ada Uruguay yang akan berlangsung dalam laga kandang. Sementara antara 20 sampai 26 November, tanggalnya belum pasti ya, di antara itu mereka harus away melawan Brasil. Uruguay dan Brasil dihadapi dalam dua waktu berturut-turut setelah sebelumnya Ekuador, Bolivia, Paraguay, dan Peru. Itu jadwal Argentina di tahun 2023. Nah, bagaimana di 2024? 2024 mereka akan menghadapi Copa America pada 14 Juni sampai 14 Juli. Ini juga turnamen penting sekali, terutama bagi Argentina. Dan berikutnya ada jadwal friendlies, terutama di Maret 18 sampai 26 Maret dan juga 3 sampai 11 Juni. Nah, itu masih belum jelas lawannya ya, karena itu masih pada waktu yang jauh ke depan nanti. Nah, mereka yang paling dekat ini tentu adalah disebut-sebut melawan Cina dan Indonesia. Nah, di sini ada kesempatan bagi publik Indonesia ya untuk melihat pemain-pemain seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Lionel Messi, Dibu Martinez, dan banyak lain bintang bagi Argentina. Pengalaman berharga tentu bagi Indonesia. Silakan jika Anda punya komentar bagaimana kans Indonesia melawan Argentina, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.